Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertemuan 4 kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu encapsulation, inheritance, dan polymorphism atau polimorfisme. Dan setelahnya saya akan membuat programnya agar bisa diterapkan seperti apa penerapannya. Baik, kita langsung saja menjelaskan terlebih dahulu. Pengertian encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Encapsulation itu adalah membungkus data dan fungsi ke dalam satu unit atau kelas dan membatasi akses langsung ke data atau menggunakan private dan getter atau setter. Lalu untuk inheritance adalah pewarisan yang memungkinkan suatu kelas atau anak mewarisi atribut dan metode dari kelas lain atau induk. Satu nama fungsi bisa memiliki banyak bentuk, artinya metode yang sama bisa berperilaku berbeda tergantung objeknya. Nah, kalau itu adalah polymorphism atau polimorfisme. Baik, kita langsung masuk saja ke bagian pembuatan programnya. Kita langsung masuk ke NetBeans. Kita buat untuk pertemuan 4 yang baru. Kalau ini adalah pertemuan 4 yang di video Bapak yang saya ikuti atau dosen saya. Ini pertemuan 4 versi saya sendiri. Oke, bismillah. Pertemuan 4T agar namanya tidak sama dengan package yang lain, jadi saya tambahkan huruf T di ujungnya. Lalu kita buat kelas di sini dengan nama mahasiswa. Oke, ini kelas utamanya. Public class mahasiswa. Lalu kita buat metode nama dan npm, tapi kita berikan private. Oke, di sini metode atribut. Baik, kita masukkan atributnya. Private nama, lalu private string npm. Private string nama dan npm itu atributnya yang disembunyikan oleh enkapsulasi. Lalu setelahnya ada getter dan setter juga. Tapi di sini saya menggunakan get saja. Oke. Public class mahasiswa. String nama dan npm. This nama sama dengan nama this npm sama dengan npm.
Untuk disnama sama dengan nama dan NPM itu adalah sebuah pengisi nilai nama dengan parameter konstruktor, begitu juga dengan NPM-nya. Dia diisikan oleh parameter konstruktornya. Kita masuk ke bagian public string get nama. Oh iya, di sini bagiannya tertinggal. String NPM-nya ketinggalan. Oke. Nah, mohon maaf. Get nama, lalu ada parameternya. Kita bikin saja return nama lalu yang get npm public string get npm. Oke. Kita return npm. Untuk public string get npm dan nama ini itu sebuah getter ya, untuk mengambil nilai dari nama dan npm tersebut. Oke, kita public void tampilkan info. Ini adalah sebuah metode untuk menampilkan data mahasiswa yang akan di override. Tapi dia ditampilkan nantinya ke layar dengan sintaks system out print line. System out print line. Mahasiswa biasa nama plus npm plus npm. Oke. Di sini untuk kelas utama atau kelas mahasiswanya sudah jadi. Lalu setelahnya kita akan membuat untuk kelas turunannya atau inheritance. Baik, kita buat kelas baru. Kelas baru dengan nama mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif. Oke. Nah, kita masuk ke sini lagi. Kelas mahasiswa aktif
itu di extend atau dibuat dia menjadi turunan dari kelas mahasiswa. Extends mahasiswa. Oke. Lalu kita tambahkan atribut jurusan dengan encapsulation private string jurusan public class extends private string jurusan public mahasiswa aktif. Ini adalah konstruktornya untuk mahasiswa aktif. String nama, string npm, dan string jurusan. Oke. Lalu kita masukkan super. Ini adalah pemanggil konstruktor kelas induk dari mahasiswa untuk mengisi nama dan NIM-nya. Oke. Nama dan npm atau NIM ya. This jurusan sama dengan jurusan. Mengisi atribut jurusan dengan parameternya atau konstruktor. Kita masuk ke public void, tampilkan info. Kita cetak metodenya dengan system out print mahasiswa aktif. Get nama plus npm get npm atau NIM plus tambahkan untuk jurusan Oke. Sudah kita masukkan. Lalu kita simpan terlebih dahulu. Di sini sudah ada dua file, mahasiswa dan mahasiswa aktif. Jadi untuk bagian enkapsulasinya ada di sini dengan atribut nama dan npm. Mereka diberikan sebuah private
server private. Lalu untuk inheritance-nya di bagian mahasiswa aktif, di public class mahasiswa aktif extends mahasiswa untuk menginherit atau mewariskan mahasiswa kepada kelas mahasiswa aktif agar menjadi turunannya. Oke, baik, kita buat untuk kelas mainnya terakhir. Kelas mainnya kita buat terlebih dahulu. Dengan nama biasa dan aktif. Biasa dan aktif. Oke. Public static void main string arch. Oke, kita buat untuk tempat kelas utama program yang dijalankan. Kita masukkan saja mahasiswa. Kali ini kita akan membuat objeknya mahasiswa M1, new mahasiswa. Dengan nama ini dengan npm 8765431. Oke, ini untuk objek yang pertama. Lalu kita buat lagi untuk objek yang kedua, mahasiswa. Kita copy saja. Oke. Mahasiswa M2. Mahasiswa dengan nama Bayu 2310010488 dengan jurusan teknik informatika. Oke. Lalu kita buat kita masukkan pemanggil metodenya M1, tampilkan info, M2, tampilkan info. Oke, baik. Mahasiswa aktif ini. Nah, untuk mahasiswa aktifnya, oke. Maaf. Nah, kita akan coba jalankan. Mereka akan berjalan sesuai tadi karena metodenya sama, tapi hasilnya juga akan berbeda. Oke.
Oke, di sini muncul mahasiswa biasa. Dari sini yang diambil dari sini. Lalu muncul mahasiswa aktif yang diambil dari sini. Lalu mereka menampilkan nilainya dari sini. Oke. Baik. Kesimpulannya yaitu enkapsulasi menyembunyikan data dan menjaga keamanan data tadi dengan private, dengan getter atau setter. Lalu si inheritance atau pewarisan dia mewarisi sifat dari kelas yang lain atau kelas induknya tadi sebagai superclass. Kelas contohnya dari kelas mahasiswa aktif di extends ke mahasiswa, kelas mahasiswa. Lalu polymorphism dia adalah metode yang sama dengan hasil berbeda tergantung objeknya tadi bekerjanya seperti apa. Oke, baik. Nama saya Muhammad Bayu Abdullah dengan NPM 2310010488 dari kelas 4C regular pagi Banjarbaru. Sekian dari saya, mohon maaf perkenalannya ada di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.